Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang perempuan bernama Drasa. Ia adalah seorang sniper terlatih, dengan bakat yang sangat langka. Ia mampu bertahan di dalam lubang selama 7 hari, tanpa tidur, tanpa kasur empuk, tanpa kipas angin, bahkan tanpa bisa memesan ayam goreng fried chicken Lajayanto di aplikasi food. Semua itu hanya demi menuntaskan satu misi, yaitu menembak seorang target yang datang dari luar negeri. Cerita kemudian beralih ke New York. Lebih tepatnya, pada seorang pria bernama Levi. Sama seperti Drasa, Levi juga adalah seorang sniper handal, berpengalaman, dan sangat terlatih. Ia memiliki bakat langka dalam menembak jarak jauh dan berbagai kemampuan tempur lainnya. Namun saat ini, Levi sudah menganggur selama kurang lebih 1 tahun setelah memutuskan keluar dari dunia militer. Suatu sore, saat sedang duduk di pinggir pantai, Levi mendapat pesan teks dari sebuah perusahaan militer swasta yang menawarkan sebuah pekerjaan. Karena saat ini Levi memang sedang butuh uang untuk membayar sewa kontrakan dan cicilan sempak di aku-aku, maka ia pun menerima tawaran tersebut. Perkenalkan, wanita bernama Mara. Ibu Mara adalah seorang pimpinan perusahaan swasta yang masih bagian dari lembaga militer. Dalam pertemuan itu, beliau langsung membacakan data identitas Levi yang tercatat sebagai mantan salah satu penembak G2 Elite dan telah membunuh sekitar 27 orang atau target. Mara sangat takjub dengan pengalamannya dan ingin menawarkan pekerjaan yang sangat tepat untuknya. Pada bulan September, Levi terlihat sudah berada dalam pesawat setelah menerima pekerjaan yang dimaksud. Namun, yang menarik adalah Levi tidak diberitahu sedikit pun tentang siapa targetnya. Di mana lokasinya, Levi hanya perlu mengikuti perintah sesuai dengan yang sudah diinstruksikan. Tanpa banyak tanya, ia langsung terjun bebas dari dalam pesawat selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Levi harus berjalan sejauh 38 km, menembus hutan lebat, melewati aliran sungai deras, memanjat tebing-tebing curam, dan menghadapi medan ekstrim lainnya, menuju titik lokasi yang telah ditentukan. Akhirnya, Levi tiba di titik lokasi yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah jurang dalam nan panjang yang diselimuti oleh kabut tebal. Di sana, Levi langsung bertemu dengan seorang tentara yang sudah setahun berada di tempat itu, yang kemudian mengajaknya menuju sebuah menara. Dari penuturan si tentara, ia mengaku sudah setahun penuh bekerja di menara tersebut, sendirian. Semua kebutuhan sudah disiapkan, mulai dari makanan, persenjataan, amunisi, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Tanpa diberikan petunjuk atau clue seperti apa jenis pekerjaan yang harus dilakukan, Levi hanya tahu satu hal. Ia harus menggantikan si tentara yang telah selesai kontrak kerjanya. Dalam 1 tahun ke depan, Levi akan berada di sana seorang diri, tanpa ditemui atau dikunjungi oleh siapapun. Tak hanya itu saja, Levi juga diberitahu bahwa pekerjaan mereka adalah sangat dirahasiakan. Tidak ada komunikasi ke dunia luar. Satu-satunya tugas Levi hanyalah memantau jurang berkabut itu, yang di sekelilingnya sudah dipasangi pagar kawat, ranjau peledak yang tergantung di tiap sisi, dan sensor otomatis yang akan memberi peringatan jika ada pergerakan mencurigakan. Bahkan, jurang itu juga dilengkapi dengan satelit Elkar penyelubung yang berfungsi untuk menutupi keberadaan jurang tersebut agar tidak dapat terdeteksi oleh layanan peta seperti Google Earth. Semua itu dilakukan demi menjaga kerahasiaan akan keberadaan jurang yang misterius itu. Satu-satunya partner kerja Levi adalah seseorang yang berada di menara seberang.
Orang itu adalah perwakilan dari negara lain, di mana kegiatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 75 tahun. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, para penjaga menara selalu bergantian setiap setahun sekali. Levi yang semakin penasaran terus bertanya, ada apa sebenarnya di bawah jurang itu? Namun, si tentara pun menjawab, sulit untuk menjelaskannya. Tapi ingatlah, jika ada sesuatu yang memanjat dari dasar jurang itu, tembaklah, cegah itu naik ke permukaan, dan lakukan tugasmu sampai selesai. Entah apakah ini berkaitan dengan makhluk mitologi yang telah ada selama ribuan tahun, ataukah Yakjuj dan Makjuj yang muncul untuk menebar kekacauan, entahlah. Levi sama sekali tidak diberitahu tentang apa yang sebenarnya akan ia hadapi. Setelah misi selesai, di titik penjemputan yang sudah ditentukan, ia seharusnya akan dijemput oleh sebuah helikopter yang membawanya pulang ke kampung halaman. Namun, sesuatu yang tidak diduga terjadi ketika ia justru harus dieliminasi sesuai perintah dari pusat demi menjaga kerahasiaan tentang tempat itu. Bulan Oktober, setelah 1 bulan berada di tempat tersebut, Levi terlihat sudah terbiasa melakukan rutinitasnya. Memeriksa satelit penyelubung, memastikan pagar kawat tetap utuh, memeriksa mesin senjata otomatis, dan memberikan laporan setiap 1 bulan sekali. Alpha Bravo 7 Omega. Disitulah Levi secara tidak sengaja menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh orang-orang sebelum dirinya. Catatan itu lengkap dengan tahun pembuatannya. Salah satunya berasal dari seorang penjaga menara di tahun 1947. Isi catatan itu kurang lebih seperti ini. Hanya mereka yang berani mengambil resiko terlalu jauh yang bisa tahu sejauh apa mereka mampu pergi. Untuk pertama kalinya, setelah 1 bulan berada di sana, Levi akhirnya bisa melihat partner jauhnya, yang ternyata adalah seorang perempuan. Dan tebak siapa? Ya, itu adalah Drasa, sosok sniper profesional yang sebelumnya sempat kita lihat di adegan awal. Kini sudah jelas bahwa orang-orang yang direkrut untuk menjadi penjaga menara adalah orang-orang pilihan dengan bakat yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Bulan November, 2 bulan sejak Levi dan Drasa menjadi penjaga menara. Mereka untuk pertama kalinya melakukan interaksi langsung. Mereka menggunakan tulisan yang dilihat melalui teropong jarak jauh. Selain berkenalan satu sama lain, mereka pun mulai melakukan adu skill menembak untuk mengetahui siapa yang lebih unggul. Namun, kesenangan itu tiba-tiba berakhir ketika Drasa melihat sesuatu di bawah menara Levi. Ya, entah makhluk apa yang sedang mendekat. Dengan sigapnya, Drasa yang berada di sisi lain segera memberikan bantuan, melepaskan tembakan menggunakan senjata mesin. Dan setelah berhasil mencegah makhluk-makhluk itu naik ke atas, suasana sempat kembali tenang. Namun, ketegangan kembali muncul ketika Drasa mendengar sesuatu. Suara aneh yang terdengar seperti sesuatu sedang naik ke atas menaranya. Dan tiba-tiba, ya, itu ternyata baru permulaan. Karena gerombolan monster kembali bermunculan dari bawah jurang, bahkan berhasil melewati batas aman dan mengaktifkan sensor otomatis. Dan inilah yang terjadi. Keesokan paginya,
Levi langsung memperbaiki semua kerusakan yang terjadi semalaman, seperti pagar besi yang rusak dan ranjau gantung otomatis yang hancur. Tepat saat itu, Drasa sedang memantaunya dari kejauhan. Tiba-tiba saja, muncul sebuah pesawat kecil tanpa awak, semacam drone tapi lebih futuristik, yang terbang dari bawah kabut tebal dan langsung pergi begitu saja, tanpa punten-punten acan. Bulan Desember, tepat saat malam Natal, Levi berinisiatif membuat sebuah pohon Natal menggunakan lampu-lampu yang ia temukan di gudang. Hal itu cukup membuat Drasa merasa senang, yang pada akhirnya mereka pun bersenang-senang bersama, seperti bermain catur jarak jauh dan menabuh drum buatan seperti saat Levi bermain di film WH. Bulan Februari, setelah 6 bulan mereka berdua berada di sana, Drasa yang sedang melamun teringat akan ayahnya tercinta. Ia tidak melakukan patroli rutin yang membuat Levi bertanya-tanya. Hingga tepat pada malam harinya, Drasa pun mengutarakan isi hatinya. Ia berkata, "Aku butuh seseorang di dekatku. Hari ini terasa sangat sulit. Andai saja kau bisa berada di sini bersamaku." Mengetahui bahwa Drasa sedang sangat membutuhkan sosok yang bisa menenangkannya, Levi pun mulai merencanakan sesuatu. Ia mulai mencari alat-alat yang diperlukan dan bermaksud membuat peluncur tali agar bisa menyeberang menuju menara Drasa. Saat waktunya tiba, Drasa cukup terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Levi. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Levi pun menembakkan peluncur roket tanpa hulu ledak. Dan setelah talinya sudah diikat erat oleh Drasa, Levi tidak langsung berangkat, melainkan terlebih dahulu memangkas kumis dan jenggotnya agar terlihat sedikit lebih rapi di depan Drasa. Sehingga untuk pertama kalinya, sejak mereka berkenalan, akhirnya Levi bisa bertemu langsung dengan Drasa. Mereka pun langsung makan malam bersama, sambil saling mengobrol dan menikmati momen yang berharga itu. Yang mana pertemuan ini sudah pasti berakhir dengan tak kewer-kewer. Sehingga editor IQ7 harus berupaya keras untuk menutupinya agar tidak terkena dolar kuning. Ewer. Keesokan paginya, setelah puas bersilaturahmi bersama, Levi pun berpamitan dengan Drasa. Ia menggunakan tali yang sama untuk menyeberang kembali. Tapi tiba-tiba saja, Levi jatuh bebas ke dalam jurang. Setelah talinya terputus akibat para makhluk yang sedang naik dan tak sengaja mengenai ranjau gantung. Melihat hal itu, Drasa dengan cepat bersiap untuk melakukan penyelamatan. Dan inilah yang ia lakukan. Drasa pun mendarat di sebuah sungai yang mengalir dengan deras. Namun, ia tak sengaja menjatuhkan pengerek otomatis yang seharusnya ia gunakan untuk naik kembali ke atas. Setelah Drasa berhasil naik ke daratan, kita melihat Levi yang sedang pingsan dan terjebak di atas pohon. Tepat saat itu, seekor ulat monster perlahan merayap mendekatinya. Setelah berhasil menembak ulat tersebut, Levi pun kembali terjebak oleh makhluk lain semacam akar hidup yang memiliki taring dan perekat alami, yang membuat Levi tidak bisa melepaskan diri. Di saat itulah, Levi sedang berjuang antara hidup dan mati. Tiba-tiba, muncullah Drasa yang berhasil menyelamatkan Levi tepat waktu. Namun, kejutan itu belum berakhir sampai di sini. Karena tak lama kemudian, kabut pun semakin pekat. Dan entah makhluk apa yang sedang mereka berdua hadapi. Makhluk-makhluk itu bisa menunggangi kuda dan mencoba menyerang mereka berdua.
Namun, sebagai dua sniper terlatih yang memiliki bakat langka dan kemampuan di atas rata-rata, Levi dan Drasa berhasil mengatasi semuanya. Di tengah kabut tebal itu, mereka berdua berjalan tanpa arah. Hingga akhirnya sampai di sebuah kota, semacam kota mati, yang sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu saja, Drasa pun menemukan retakan tanah bekas terjadinya gempa bumi di masa lalu. Dan entah apa yang sudah terjadi dengan kota di bawah jurang ini. Menyadari risiko berbahaya saat berada di tempat terbuka, Levi dan Drasa pun masuk ke dalam sebuah gereja tua. Gereja itu penuh dengan jenazah manusia yang sudah mengering. Saat mereka berdua sedang mengamati area sekitar, tiba-tiba, muncullah makhluk aneh yang berwujud laba-laba dengan kepala tengkorak manusia. Entah makhluk apa itu. Drasa dan Levi pun harus berjuang menghadapi mereka semua. Namun, setelah sekian lama, tak bisa terus-menerus menghadapi serangan yang tak berujung, Drasa pun akhirnya mengambil senjata peledak untuk membuat lubang besar dan lolos dari gereja yang menyeramkan itu. Levi dan Drasa berlari hingga sampai di sebuah bunker raksasa yang dibangun di bawah tanah. Dan ketika mereka sudah berada di dalamnya, mereka pun mulai menyadari bahwa tempat ini adalah sejenis laboratorium penelitian rahasia. Di sana, Levi tak sengaja menemukan kaset lama. Ia pun langsung memutarnya untuk mengetahui isi di dalamnya. Dalam rekaman video lama itu, terlihat seorang ilmuwan yang merupakan pimpinan proyek rahasia pemerintah. Disinilah semua rahasia akan terungkap. Bahwa pada tahun 1940-an, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, di saat Oppenheimer sedang mengembangkan senjata nuklir, proyek rahasia ini pun sedang mengembangkan senjata biologis atau senjata biokimia yang tidak kalah mematikan. Namun, di tengah proses penelitian, terjadilah gempa besar yang mengakibatkan kebocoran. Sehingga terjadilah bencana mengerikan ketika biokimia itu memicu mutasi genetik yang mengakibatkan DNA manusia bercampur dengan tumbuhan, binatang, air, dan segala macam yang berada pada radius 4,9 km. Dan hasilnya, semua makhluk aneh yang kita lihat tadi adalah akibat dari bencana mengerikan ini. Namun, itu belum berakhir di rekaman itu saja. Levi dan Drasa pun menemukan satu ruangan berisi komputer modern yang tidak mungkin berasal dari tahun 40-an. Saat Levi menyalakan komputernya, mereka pun menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang orang yang telah merekrut mereka berdua, yaitu Ibu Mara. Bahwa ia adalah pimpinan dari sebuah perusahaan swasta bernama Dark Lake, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penelitian genetik dan pertahanan. Pada intinya, Ibu Mara sengaja menjaga dan merahasiakan jurang ini untuk dijadikan sampel penelitian dalam rangka menciptakan pasukan tentara super untuk sebagai pertahanan Amerika Serikat. Tak hanya itu saja, Levi juga menemukan satu folder berjudul Stray Dogs atau anjing liar. Itu adalah sebuah protokol darurat andai kata terjadi pemaparan atau rahasia ini terbongkar. Maka secara otomatis hulu ledak raksasa akan meledak dengan sendirinya dengan radius kurang lebih 4,2 km. Selesai dengan lab tersebut, Levi dan Drasa pun keluar untuk mencari jalan agar bisa naik ke atas.
Namun di tengah pencarian, tiba-tiba saja Drasa terkena jebakan tali yang dibuat oleh satu makhluk yang menunggangi kuda. Berdasarkan jejak Drasa yang diseret sejauh 500 meter, Levi pun berhasil menemukan kemana Drasa dibawa, yaitu sebuah lubang besar berisi rudal raksasa yang belum diluncurkan. Dan disinilah Drasa sekarang diikat menggantung oleh makhluk tersebut. Makhluk yang terlihat seperti salah satu anggota Guardians of the Galaxy dengan wujud setengah manusia, setengah pohon. Saya lupa namanya apa ya. Yang jelas, makhluk ini dulunya adalah manusia atau tentara yang terkena paparan biokimia. Tepat saat makhluk itu hendak menyerang Drasa, Drasa pun segera mengayunkan badannya dan sangat tepat waktu. Levi pun datang ketika Drasa sangat membutuhkan pertolongan. Hingga akhirnya makhluk itu pun mati. Drasa dan Levi pun kembali mencari jalan menuju ke permukaan. Dan sungguh sangat tidak terbayangkan ketika mereka melihat tanaman yang bermutasi persis seperti yang dijelaskan oleh ilmuwan dalam rekaman video jadul. Kebocoran biokimia tersebut telah menyebabkan DNA manusia bercampur dengan tanaman dan menghasilkan sebuah pemandangan yang sungguh mengerikan. Alih-alih berjalan dengan perlahan dan sangat hati-hati, Drasa si Jawer malah menginjak salah satu tanaman yang membuat ia ribet sendiri. Sehingga Levi pun harus membereskan masalah tersebut dan terpaksa melepaskan tembakan peledak untuk menyelesaikannya. Setelah berhasil, mereka pun menuju sebuah gudang yang masih menyimpan mobil Jeep tua. Mobil yang tentu saja memiliki derek yang cukup kuat. Dengan wawasan dan pengalaman yang luas, mereka pun mengotak-ngatik mesin mobil tersebut dan langsung meluncur ke lokasi titik jatuh. Mereka tiba di lokasi tali putus yang dulu digunakan oleh Levi untuk menyeberang. Mereka pun mengikat talinya pada derek mobil Jeep tersebut. Namun, bukan hidup namanya jika tidak ada tantangan. Karena ketika mereka sedang berusaha naik ke atas, muncullah beberapa makhluk kayu yang berusaha menyerang mereka. Sehingga tepat saat Levi dan Drasa berhasil melewati kabut tebal, makhluk-makhluk itu pun mulai memanjat naik untuk mengejar mereka berdua. Sehingga lagi-lagi terjadi ketegangan dan adrenalin yang luar biasa menghantui. Dan inilah yang terjadi. Ya, dengan bensin yang dibakar, Levi dan Drasa sukses menjatuhkan makhluk-makhluk itu dan berhasil mencapai permukaan dengan selamat. Tak membuang waktu, Levi pun segera kembali ke menara tempatnya berada dengan menggunakan peluncur tali milik Drasa. Sesampainya di sana, Levi segera memberikan laporan bulanan menggunakan telepon satelit. Namun tak diduga, telepon tersebut tersambung dengan Ibu Mara yang baru saja mendapat laporan terkait komputer di bawah jurang yang aktif. Sehingga Levi didesak untuk menjawab siapa yang sudah melakukannya. Did you go to Corp? Selain menjelaskan tentang tujuan dari perusahaannya yang sedang mengembangkan proyek tentara super untuk sebagai pertahanan negara Amerika Serikat, Ibu Marta pun terpaksa harus mengeksekusi orang yang sudah mengaktifkan komputernya. Namun, karena Levi tidak mengaku, Ibu Marta pun berencana untuk menghabisi rekannya yang berada di menara seberang. Dan siapa lagi kalau bukan Drasa? Dengan fakta bahwa ini akan berakhir buruk, Levi dan Drasa pun sepakat untuk membuat rencana antisipasi. Mereka meletakkan beberapa peledak pada semua satelit penyelibung untuk menyambut kedatangan Ibu Marta dan pasukannya. Tiba saatnya, Ibu Marta datang
beliau tidak menemukan Levi dimanapun. Menyadari bahwa Levi dan Drasa sudah sekongkol untuk kabur, Ibu Marta pun melepaskan beberapa drone militer untuk melakukan pelacakan. Dan selesai mengatasi drone-drone penembak, Levi dan Drasa pun langsung mengambil posisi membidik untuk menembak peledak-peledak yang sudah mereka tempel pada satelit. Sehingga, sesuai yang sudah dijelaskan di awal, satelit-satelit penyelubung itu digunakan untuk mencegah pemaparan kabut tebal yang berisi biokimianya. Sehingga, ketika satelit-satelitnya hancur dan pelindungnya lenyap, maka protokol keamanan bernama anjing liar pun akan secara otomatis diaktifkan. Dan radius ledakannya akan terjadi sejauh 4,2 km. Dengan cepat, Ibu Marta pun pergi dengan helikopter untuk mencapai jarak aman. Begitupun dengan Levi dan Drasa yang berlari secepat mungkin menuju titik aman. Tepat saat Levi masih berlari dengan kaki yang terpincang-pincang dan Ibu Marta yang masih ketakir-takir dengan nasibnya, tiba-tiba hilang begitu saja. Begitupun dengan Levi yang entah bagaimana nasibnya. Satu-satunya orang yang selamat adalah Drasa yang langsung pulang menuju ke kampung halaman. Sasih April, 2 bulan sejak kejadian tadi, kini Drasa bekerja normal menjadi seorang waiter di sebuah restoran tempat wisata. Hingga Levi akhirnya muncul lagi setelah ia berhasil selamat dari ledakan. Tamat. Ending yang cukup memuaskan. Jika ada yang bertanya, kok Levi dan Drasa tidak terkontaminasi biokimianya, padahal sudah masuk ke jurang? Ya, tak ada satu penjelasan yang tidak sempat saya terangkan, bahwa butuh waktu berjam-jam untuk biokimianya mengkontaminasi tubuh seseorang. Sedangkan Levi dan Drasa berada di rentang waktu yang masih aman dan berhasil keluar dengan selamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cara terbaik menyembunyikan rahasia adalah dengan meletakkannya di tempat umum. Saya, Johan, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.